الحمد لله الحمد لله عالم السر والنجوى وكاشف الضر والبلوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أقام لنا على معرفته برهانا واضحا ودليلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات العلى الحي الذي لا يموت ولا يفنى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه جمال الأجيال إيمانا ويقينا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sampai siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan untuk duduk bersimpu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah yang beriman, salat Jumat berjamaah. Salawat, rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Al-fakir tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini ingin menyampaikan tema khutbah 5 hal yang dicintai oleh manusia dan melalaikan 5 hal yang lainnya. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Nanti akan datang satu masa, satu zaman pada manusia, yaitu pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Mereka senang 5 perkara, namun kesenangan mereka terhadap 5 perkara tersebut menjadikan mereka lalai dan lupa dengan 5 perkara yang lainnya. Apa 5 perkara tersebut? Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Akan datang satu masa di mana mereka mencintai dunia dengan berbagai macam kemewahannya, dunia dengan berbagai macam problematikanya, dunia dengan berbagai macam tawaran-tawaran keindahan, kesenangan yang nisbi, namun mereka lupa dengan kehidupan akhirat.
Padahal Al-Quran beberapa kali mengingatkan di dalam banyak ayatnya, walal akhiratu khairun laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Namun kemewahan, keindahan, kesenangan dunia, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali melalaikan kita semuanya. Dunia seringkali membuat kita gelap mata. Dunia seringkali membuat kita bahkan menebar permusuhan. Dunia kadang seringkali membuat kita mengeksploitasi orang lain. Bahkan dunia kadang-kadang membuat kita lupa, sering pula merugikan orang lain. Bukankah dalam kehidupan dunia, dia pasti berakhir dengan akhir kehidupan yang bernama kematian. Dan ketika kematian itu datang, akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan itulah alam akhirat, di mana semua pertanggungjawaban kehidupan di dunia akan dapat dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita saksikan baik dan buruk perbuatan tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka bagi orang-orang yang bijak, man dana nafsahu arafa lima ba'dal maut, dia akan berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin terjebak dengan kehidupan la'ibun walahun, daripada permainan-permainan kehidupan dunia. Dunia saat ini yang sedang kita jalani, maka seringkali membuat kita lalai daripada kehidupan akhirat. Bahkan kita paham kehidupan akhirat lebih kekal dan lebih abadi. Yang kedua yang diingatkan, yuhibbunal hayat wa yansawunal maut. Akan ada satu kondisi di mana mereka senang mencintai kehidupan mereka, seolah-olah mereka akan berumur panjang, dan lupa persiapan satu hari di mana hadiman ladzat, dicabut segala kenikmatan dunia, kenikmatan hidup, dan berakhir dengan kematian. Cinta hidup, ingin hidup panjang, tapi pada akhirnya melupakan kematian. Bukankah kematian kita tahu adalah misteri yang tidak bisa terdeteksi? Misteri kematian, kita tidak pernah tahu kapan kematian datang menjemput kita. Kita tidak tahu pula di mana kita akan meninggal dunia. Bahkan kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan akhir kematian akan menimpa kita. Tiga rahasia dan misteri kematian ini semestinya menjadi perhatian kita semuanya untuk bisa mengoptimalkan dan memanfaatkan nikmat kehidupan yang tidak pula melalaikan kematian. Nikmat hidup yang Allah berikan sampai siang hari ini, saudara, adalah nikmat yang berharga yang wajib kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan yang sedang kita lakukan, maka sesungguhnya kita sedang menunggu kapan waktu kematian datang menjemput kita. Dan sesungguhnya pekerjaan yang kita lakukan saat ini semestinya menjadi persiapan bekal menghadap kematian. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena setelah kematian kita akan ada pada kehidupan yang sangat panjang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mati siapapun. Dan kehidupan yang panjang itu membutuhkan bekal yang sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudara, yuhibbunal qusur wa yansawunal kubur.
akan datang satu kondisi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada manusia sampai nanti akhir zaman, yuhibbunal qusur, mereka senang dengan gedung-gedung mewah, mereka mendirikan banyak gedung, mereka mendirikan banyak rumah-rumah mewah. Wa yansawnal qubur, namun mereka lupa tempat terakhir peristirahatan setiap manusia adalah liang kubur. Rumah yang dibangun dengan segala kemewahannya, rumah yang dibangun dengan berbagai macam kelengkapannya, namun kita lupa mempersiapkan terminal akhir kehidupan kita yang 1 kali 2 meter, yaitu kubur. Bukankah Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melalaikan kalian semuanya sampai kalian masuk ke dalam kubur, sampai kemudian malaikat maut datang menjemput nyawa kita. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Baru ketika malaikat datang menghampiri kita dan memberikan tanda-tanda akhir kehidupan dan kematian sudah mulai mendekat, maka yang kita minta, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Baru kita meminta kepada Allah, ya Rabb, andaikan kau tunda ajalku sebentar saja, tunda sebentar, jangan dulu kau hadirkan malaikat maut mencabut nyawa, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah, aku akan keluarkan semua harta yang aku miliki sebagai tabungan akhirat untuk bisa persiapan di alam kubur waktu yang sangat panjang sampai datang hari kiamat. Wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi hamba-hambamu yang saleh. Kubur yang membuat Siti Aisyah menangis, kubur yang juga membuat Sayyidatina Fatimah menangis, kubur yang juga membuat Sayyidina Ali menangis, di mana kubur selalu berteriak setiap hari memanggil-manggil manusia, ana baitut turab, wahai manusia ya bani Adam, ana baitut turab, saya rumah yang terbuat dari tanah tanpa dinding, tanpa dinding penyangga, hanya tanah. Wa ana baitul zulma, saya rumah kegelapan yang tidak ada lampu kecuali amal perbuatan. Wa ana baitun nadamah, saya rumah penyesalan mereka yang tidak mengoptimalkan masa-masa kehidupannya ketika diberikan kehidupan, ketika diberikan kemewahan. Wa ana baitul wahdah, dan saya rumah di mana siapapun akan masuk sendirian. Ketika mereka bangun rumah dengan mewah, kemegahan yang demikian sangat dahsyatnya, ada berbagai macam jumlah manusia dalam rumah tersebut, namun lupa bahwa pada akhirnya kita akan terminal terakhir kehidupan kita, yaitu alam kubur. Yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Saudara-saudara ma'asyar muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka senang mengumpulkan harta, menghitung berapa jumlah investasi, menghitung berapa banyak tabungan yang sudah mereka lakukan, menghitung berapa banyak hektaran sawah yang sudah mereka investasikan. Wa yansawnal hisab, dan lupa menghitung bahwa sesungguhnya wa fi amwalim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa di antara harta yang Allah amanahkan ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Maka Islam mengajarkan ada kewajiban seseorang mengeluarkan zakat dari perhitungan harta yang ia miliki.
Ada kelembutan dengan ketulusan dan keikhlasan ia berbagi dengan infak dan sedekah. Ada solusi agar harta ini bernilai abadi, pahala yang terus mengalir meskipun yang empunya sudah tiada, maka wakaf sebagai solusi. Orangnya tiada, asetnya tetap ada, dan pahalanya terus mengalir. Mereka yang menyadari betapa sesungguhnya harta bisa mendampingi kelak di alam kubur, dengan harta yang ia miliki dan dia menghitung bagian dari harta tersebut untuk Allah, untuk dirinya dan untuk orang lain. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Di mana seseorang mencintai makhluk-makhluk Allah yang lainnya, melihat betapa indahnya alam jagat raya, menikmati udara yang indah di pegunungan, menikmati pandangan di laut lepas, berbagai macam ciptaan Allah, menikmati indahnya bulan purnama, menikmati semilir angin yang berhembus, wa yansawnal khaliq. Tapi banyak di antara mereka yang lupa dengan sang pencipta, sang pencipta gunung, sang pencipta tata surya galaksi, sang pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Mereka menikmati tambangnya, mereka menikmati hasil buminya, mereka menikmati berbagai macam yang terjadi di alam jagat raya ini, menikmati oksigen yang mereka hidup tiap hari, yang dihirup dan isap tiap hari. Namun mereka merupakan siapa sang pencipta. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Semua yang di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencintai makhluknya, dari apa yang ada di alam jagat raya ini, maka bagi hamba Allah yang beriman, sungguhnya kita kembali mengingat siapa pencipta yang maha kuasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilahukum ilahun wahid. Dialah Tuhan yang satu, pencipta alam jagat raya ini, dan kewajiban kita adalah tunduk mengabdi dan beribadah kepadanya. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 5 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga menjadi pesan untuk kita semuanya, dan semoga terus tiap waktu, tiap saat kita terus berikhtiar untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, jadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan padamu jalan pembeda. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Allah akan maafkan segala kesalahanmu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Dialah Allah, Zat pemilik anugerah yang maha agung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم احينا بحياة العلماء وامتنا بموت الشهداء، واحشرنا غدا يوم القيامة في زمرة الأولياء، وادخلنا الجنة مع الأنبياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.